Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih tentang tuntas belajar geometri ruang, dan pada kesempatan ini kita akan fokus pada jarak titik ke bidang. Perhatikan di layar di sini bahwa geometri ruang itu banyak dimanfaatkan dalam berbagai macam hal. Ya, untuk itu kamu bisa dapat menguasainya karena nanti bisa saja kamu akan mendapat masalah-masalah yang berhubungan dengan geometri ruang sehingga kamu punya bahan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang akan kamu hadapi. Di sini kemarin kita sudah belajar tentang diagram alur konsep. Kita dimensi 3 ini kita sudah berbicara jarak titik ke titik karena ini persyaratan untuk membahas jarak titik ke garis. Ini juga sudah kita bahas jarak titik garis ya karena untuk persyaratan untuk belajar jarak titik ke bidang. Dan pada hari ini kita fokus belajar ini memperdalam sehingga nanti dengan adanya soal-soal latihan sehingga kamu bisa menguasai. Nah, nanti kalau semua ini sudah dikuasai, maka bisa kamu gunakan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Dan untuk bisa membahas ini semua, kemarin juga sudah saya terangkan bahwa pondasinya harus paham dengan teorema Pitagoras. Oke, nah sekarang kita bahas tentang jarak titik ke bidang. Konsepnya titik ke bidang itu harus diproyeksikan. Kamu lihat di sini, ini titik, ini bidang alfa. Maka yang dimaksud jarak titik ke bidang adalah proyeksi dari titik A ke bidang alfa sehingga akan sampai ke titik A aksen dan ini harus tegak lurus. Inilah jarak titik ke bidang. Ya, harus terjadi tegak lurus. Itu yang disebut jarak titik ke bidang. Nah, tentang persamaan Pitagoras yang perlu kamu kuasai di sini adalah Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku, yaitu bagian-bagian A, B, dan C ini ya bisa dijabarkan. Di sini kamu bisa cari untuk panjang A, yaitu dengan persamaan ini A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Untuk mencari B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Dan untuk mencari C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Dan ini penjabaran yang sudah kemarin kita bahas. Oke, ini juga triple Pitagoras sudah kita pelajari kemarin, yaitu adalah untuk mempercepat perhitungan. Kamu lihat di sini bahwa salah satu bagian untuk sisi siku-sikunya A kuadrat min B kuadrat, terus yang satu lagi 2AB, dan yang sisi miring A kuadrat plus B kuadrat. Kamu lihat di sini titik, misalkan A dan B, A itu lebih besar daripada B, yaitu kita ambil contoh misalkan A-nya 2, B-nya 1, maka sisi siku-sikunya yang satu A kuadrat 2 pangkat 2 min 1 sama dengan 3. Yang satu lagi 2AB itu 2 kali 2 kali 1, 4. Dan yang sisi miring A kuadrat plus B kuadrat itu 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 hasil 5. Nah, 3, 4, 5 ini disebut triple Pitagoras. Ini untuk cara mencarinya. Kita ulang kembali. Dan ini sangat perlu untuk kamu bisa hafalkan untuk mempercepat penyelesaian soal-soal. Tapi prinsip dasarnya kamu harus paham. Baik, kita ambil contoh misalkan untuk menguasai jarak titik ke bidang. Sebagai contoh misalkan perhatikan gambar ini. Pertanyaan pertama, jarak titik U ke bidang PSWT. U ke PSWT, lihat di sini proyeksikan ke bidang PSWT. Terjadi tegak lurus di sini, maka panjangnya adalah panjang UT. Sedangkan jarak titik Q ke bidang PSWT adalah diproyeksikan dan tegak lurus di sini, maka panjangnya adalah QP. Selanjutnya yang nomor 3, jarak titik R ke bidang PSWT, yaitu di sini terjadi tegak lurus, maka panjang adalah RS. Sedangkan untuk titik V ke bidang PSWT, dia tegak lurus di sini, maka panjangnya adalah PW. Nah, untuk jarak titik ke bidang
QSWU. QSWU itu adalah, kita lihat sini bidangnya belum ada, maka kita gambar ini QSWU, maka jaraknya adalah ini TO. Karena dia tegak lurus di sini setelah diproyeksikan. Nah, oke. Atau OT sama sini. Sedangkan jarak V ke bidang QSWU, V ke QSWU diproyeksikan tegak lurus, maka panjangnya OV. Dan nomor 7, jarak titik ke bidang PUW, VUW. Nah, ini kita lihat gambar PUW. Jarak titiknya, proyeksikan tegak lurus, maka jaraknya yang dimaksud adalah TM. Ini sebagai proyeksinya tegak lurus. Oke, contoh yang kedua, kamu lihat di sini adalah panjang rusuk kubus ABCDEFGH ada 6. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. BDG. Kamu gambar BDG, kamu tarik titik C ke proyeksikan, maka akan terjadi PC. Inilah yang kamu cari. Kalau kamu jabarkan segitiganya seperti ini, ingat pelajaran kemarin untuk mencari PC, ini bisa dicari adalah OC kali CG dibagi OG. Ini persamaannya, sehingga penyelesaian soal ini bisa kita cari banyak CP itu OC kali CG dibagi OG. OC itu adalah setengah dari diagonal bidang, di mana rusuk 6 akar 2, setengahnya OC itu berarti 3 akar 2 kali CG rusuk 6 dibagi OG. OG itu adalah merupakan segitiga siku-siku yang kau bisa cari melalui persamaan, ya, 3 akar 6, sehingga hasilnya 2 akar 3. Nah, ini pembuktiannya bahwa untuk mencari titik D, kalau ini siku-siku, maka D itu bisa dicari dari panjang B kali AB dibagi C. Ini tolong dipahami baik-baik. Selanjutnya untuk yang tadi kita bahas, untuk mencari panjang T ke M ini, kita gambar lagi merupakan segitiga siku-siku, dan ini bisa manfaatkan rumus yang tadi bahwa mencari TM itu sama dengan TN dikali TP dibagi PN. Kita lihat sini, TN bagi TP dibagi PN, sehingga tinggal diterjemahkan dan hasilnya bisa didapat seperti ini. Ya, seperti itu konsepnya. Ini harus dipahami titik ke bidang. Ya, TN itu kan TN setengahnya TV, karena rusuk ke 24 akar 2 setengahnya 12 akar 2. TP rusuk 24, dan PN ini, PN merupakan segitiga siku-siku PTN, bisa dicari sisi miringnya. Dapatnya 12 akar 6, dijabarkan, kalikan dengan faktor akar 6, sehingga dapatnya 4 akar 12, sederhanakan 8 akar 3. Oke, selanjutnya untuk kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6, tentukan jarak titik C ke bidang AFH. Ya, tarik garis, proyeksikan, ketemu di sini. Nah, ini kalau kita gambar seperti ini, APC, CX. Nah, ini tinggal kita hitung, ya. Ingat, dengan bantuan dua luas seperti ini, ya. Berarti luas ini bisa dicari, luas APC ini bisa dicari dari dua hal. Pertama, alas setengah alas kali tinggi, atau bisa setengah alas kali tinggi. Ya, berarti panjang-panjangnya sudah saya uraikan di sini. Panjang AC tidak lain diagonal bidang, karena rusuknya 6, berarti 6 akar 2. Berarti terus berikutnya AP dan PC ini sama. Ini bisa kita cari. Ya. Nah, selanjutnya dua luas ini bisa kamu gabungkan sehingga XC bisa ketemu, XC, yaitu AC dikali VJ dibagi AP. Jadi dua hal digabung ini sama ini digabung, lihat. Sehingga XC ketemu kan, ini kali ini dibagi ini. Masukkan AC-nya 6 akar 2, PJ-nya 6, dan AP-nya 3 akar 6. Sehingga disederhanakan dengan akar, dapatnya 2 akar 12 sama dengan 4 akar 3. Ini coba pelan-pelan diperhatikan, ya. Karena kemarin sudah kita singgung, sekarang untuk peningkatan lebih mendalam lagi, ya saya yakin anak-anakku sekalian mengerti yang video sebelumnya sudah dibahas seperti ini. Oke, kita lanjutkan sekarang soal berikutnya lagi.
5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D. Dengan rusuk alas 4 dan rusuk tegak 8. Tentukan jarak titik T ke bidang A, B, C, D. Nah, proyeksikan tegak lurus, maka inilah yang dicari, TO. Nah, oke, ini bisa kita pakai segitiga TOA, TOA, di mana AO ini diagonal bidang setengahnya. Kalau misalkan rusuk 4 berarti setengah 4 akar 2, berarti 2 akar 2. AO ini 2 akar 2, AC 8, ya. AC ya tadi setengahnya berarti 2 akar 2. AT yang 8 itu. AT itu 8, rusuk tegak. Sehingga OT bisa kita cari akar 8 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Ingat Pitagoras untuk mencari panjang OT. Ya, sama dengan akar 56 disederhanakan 2 akar 14. Ya, saya yakin mudah sekali untuk bisa memahaminya. Pelan-pelan anakku sekalian. Ya, untuk mencari titik ke bidang, proyeksikan, gambarkan, dan cari dengan penggunaan Pitagoras. Selanjutnya soal berikutnya diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 10. Ya, titik M itu terletak tengah-tengah antara EH. Jarak titik M ke AG. Nah, tinggal diproyeksikan nih, proyeksikan. Kita gambar seperti ini. Ya, ini M, ini A, ini X. Maka kita mencari panjang MX karena ini AM dan MG itu sama, berarti segitiga sama kaki, sehingga kita bisa pecahkan seperti ini. Ya, hasilnya kita dapatkan kita ambil salah satu segitiga, berarti panjang MX itu tidak lain adalah AM kuadrat dikurang AX kuadrat, berarti 5 akar 5 pangkat 2 dikurang 5 akar 3 pangkat 2. Karena ini 10, setengahnya berarti 5 akar 3, jadi akar 125 dikurang 75 akar 50, yaitu 5 akar 2. Itulah anak-anakku sekalian, jarak titik ke bidang. Saya harapkan kamu bisa dapat memahaminya. Mudah-mudahan bisa berlatih dan bisa banyak bertanya. Mudah-mudahan ilmu ini dapat bermanfaat untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.